Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tidak terasa kita ada di tahun yang baru. Dan hari ini kalau kita boleh datang, kita boleh menghampiri Tuhan bersama-sama, mengawali tahun yang baru bersama dengan Tuhan, dan percaya kita akan mengakhiri pun bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu mari kita mencari hadirat Tuhan dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dengan segenap hati, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan membawa penyembahan kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, dan kami mohon pimpin setiap langkah kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang mengubah kami, kasih-Mu mengubah hidupku. Sebab Engkau yang telah memilih kami, Kau memilihku. Terima kasih Tuhan, selamatkan hidup. Semua karena kasih dan cinta-Mu Tuhan. Cinta-Mu Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Sungguh kasih-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat setiap kami. Ya Bapa, jangan tinggalkan kami, perlu selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Saudaraku yang terkasih, mari sejenak kita merenungkan setiap perjalanan kita. Di tahun 2024 boleh kita lalui. Kalau hari ini engkau berkata, aku bisa karena kekuatanku,
Aku mampu begini dan begitu karena segala sesuatu yang benar-benar aku lakukan. Hari ini mari kita harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab semua bisa kita alami, kita lewati karena memang kehendak Tuhan, karena memang karya Tuhan atas hidup kita. Kalau hari ini kita masih bisa berdiri di tahun yang baru, engkau dan saya bukan apa-apa. Di tahun ini engkau tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi. Di tahun yang baru ini engkau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun satu yang pasti, jika engkau berseru di hadapan Tuhan, jika engkau meletakkan percayamu kepada Tuhan, Dia yang akan pegang erat engkau, Dia yang akan membawa engkau, Dia yang akan mengiring langkahmu. Dan segala sesuatu dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Karena itu percaya di tahun yang baru, oh harapan yang baru di dalam Tuhan itu nyata ada atas kehidupan setiap kita. Kami butuhkan Engkau Tuhan, pegang kami, jangan lepaskan, biar kami terus ada dalam-Mu, biar kami terus melekat padamu. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami percaya Kau yang membawa kami. Kiara lama ya sekera lama lama sina lama lama ya sigara lama ya kena murata kara lama ya sekera la kena kara lama nama kara lama ya sigara kini dana lama kira la sigara lama sira lama penuhkan dengan hadirat-Mu, penuhkan dengan urapan-Mu, oh Tuhan. Sigara lama sigara lama sira mana mura laya yang kami tahu Tuhan, segala karya-Mu besar dan ajaib bagi kami. Yang kami tahu Tuhan, Engkau yang merancangkan segala sesuatu bagi kami. Sebab itu Engkau saja yang layak untuk terima segala pujian dan hormat dan syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
segala hormat, puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kesadaan ajaiblah karya-Mu, sungguh adil dan benarlah jalan-Mu. Kaulah Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah Engkau Tuhan. Segala bangsa haleluya. Engkau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau yang layak. Sekali lagi, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang Maha kudus, layak sekali lagi, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang Maha kudus, layak disembah. Sebab segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Sungguh kami bersyukur saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada di hadirat-Mu, mengawali tahun yang baru bersama dengan Engkau. Kami tahu, kami mengerti banyak perkara harus kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan, rintangan dapat kami hadapi, segala sesuatu dapat kami lalui, asalkan kami melangkah bersama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, dengan segenap hati kami mengucap syukur saat ini, dengan segenap hati kami bersyukur di hadapan Engkau dengan segenap kerinduan. Kami memohon, kami berlutut di hadapan Engkau Tuhan. Engkau saja yang mengiring setiap langkah kami. Dan kami percaya tahun 2025 kami menikmati kemenangan, kesembuhan, pemulihan, dan juga segala sesuatu yang baru yang tidak pernah kami lihat, itu Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah iman kami, inilah percaya kami. Karena itu kami mau nyatakan semuanya itu melalui pujian kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat, yang percaya, katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan dan sorak bahagialah kita. Ya, tengok dulu kanan kiri, katakan selamat tahun baru, Tuhan ada bersama dengan engkau. Amin. Mari lebih lagi kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Banyak hal boleh terjadi, namun pertanyaan siapa yang membawa engkau? Siapa yang mendampingi engkau? Itulah yang menentukan langkahmu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh siapa dia? Engkau bersamaku. Yes, amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Itulah Tuhanmu dan Tuhanku yang ada
ajaib. Yeay. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dialah sumber dari segalanya bagi kau dan saya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasar di sisi kananku, ku tahu janjimu, Dia bersama kita. Bersamaku. Karena itu tak perlu ragu dan tak perlu goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa? Yesus Tuhanku. Yes. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Sekali lagi. Kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Lebih lagi katakan, come on, yeah. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Katakan dari barat, sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Hey. Lebih lagi mari katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Nama Yesus, nama Yesus. Lebih lagi, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Lebih lagi tepuk tanganmu bagi dia. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, Yes. seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sebelum duduk, katakan Yesus itu dahsyat bagi engkau. Katakan kanan kiri. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau kita mengerti Allah kita dahsyat, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu ragu. Amin. Sebab itu percaya dan terus berpegang pada firman-Nya. Itu yang akan membawa kita terus naik dan kita mengalami lawatan dan kemenangan dari Tuhan. Karena itu mari kita belajar setia seperti Tuhan kita, Bapa kita setia. Di dalamnya kita menikmati ketenangan. Jiwa kita aman di dalam Dia. Lebih dari segalanya, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Thank you Tuhan. Kau tunjukkan Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau menyediakan yang Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau bukan. Tidak ada kata yang lain dan kami terima kasih Tuhan. Kau setia. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta ya Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sikara paralaya, sikana parala. Dia sudah menunjukkan kasih setia bagi engkau dan saya. Dia yang selalu setia bagi engkau dan saya. Kalau kembali kita merenungkan, kadang justru kita yang menjauh dari Tuhan karena keinginan kita, sehingga membuat kita jatuh. Tetapi di dalam kejatuhan itu, Dia tetap setia bagi engkau dan saya. Dia tetap berkata, mari nak datang padaku. Mari nak tetap engkau percaya. Kasih setianya tidak pernah engkau akan bisa ukur dengan segala apa yang kau miliki, dengan segala apa yang telah engkau lakukan. Karena itu terus bersyukur di hadapannya. Kau tunjukkan kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sikana mukaralaya sikirila la 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 la. Terima kasih Yesus. Engkau yang terbaik bagi kami. Thank you Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Makasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Katakan engkau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh kesetiaanmu sangat teruji dalam kehidupan kami. Engkau selalu menemani kami bukan saja ketika kami merasa senang, bergembira, tetapi juga justru ketika kami terpuruk, kami sendirian, Engkau selalu ada buat kami Tuhan.
Kesetiaan-Mu kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami percaya kalau kami hidup, kalau semalam kami sudah mengakhiri tahun 2024 dan kami hari ini menginjak di hari yang baru, tahun yang baru, tahun 2025. Kami percaya kesetiaan Tuhan itu membuat kami bisa melihat karya-Mu yang ajaib terjadi di masa lalu. Dan kami percaya di hari-hari sekarang, bahkan yang akan kami hadapi, Engkau pun terus setia dan memberkati setiap kami. Engkau selalu ada dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan menyediakan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara khusus Tuhan. Dan kami percaya firman itu akan menjadi pegangan selama 365 hari ke depan, membuat kami terus kuat menjalani hari-hari kami. Dan kami percaya tahun 2025 bulan Desember tanggal 31 yang akan datang Tuhan, kami juga akan mengakhiri bersama dengan Tuhan. Dan kami juga akan membuka lembaran-lembaran tahun yang baru juga bersama dengan Engkau. Terima kasih, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Sukacita semuanya. Amin. Coba sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tengok kanan kirinya coba ya. Selamat tahun baru ya. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang baru ya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara ya. Coba mana tangan-tangan yang diberkati, lambaikan tangannya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kenceng saudaraku ya, haleluya. Hari ini kita menginjak di tanggal 1 tahun 2025. Mungkin di tahun 2024 ada banyak peristiwa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Baik peristiwa yang menyenangkan ataupun juga mungkin peristiwa-peristiwa yang membuat kita sedih atau berduka. Mungkin kita kalau flashback sebentar ya di tahun yang lalu, ada banyak hal yang mungkin terjadi diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin terjadi dalam kesehatan kita, mungkin terjadi dalam hubungan suami atau istri, ya. Mungkin juga terjadi dalam kehidupan pekerjaan usaha kita. Tetapi kalau kita semalam bisa mengakhiri tahun 2024, itu anugerah Tuhan. Oh, enggak ada yang amin? Itu anugerah Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kasih setia Tuhan itu tidak pernah lekang oleh waktu, oleh zaman. Dan hari ini pun saya percaya ketika engkau meninggalkan yang namanya kesenanganmu lebih dulu ya. Tanggal 1 itu baiknya yo senang-senang ya, istirahat di rumah ya, apalagi liburan pekerjaan. Nanti ke gereja kan bisa hari Minggu. Tetapi saya sangat mengapresiasi buat Bapak Ibu Saudara yang tanggal 1 tahun baru ini Anda ada di rumah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena semalam kita sudah belajar ya, Bapak Gembala Sidang menyampaikan, jangan kita euforia. Jangan kita senang-senang kebablasan Saudara ya. Senang-senang yang terlalu senang sehingga kita lupa. Karena kita akan kembali kepada hidup kita. Anda mungkin semalam pergi kemana ya, kemudian senang-senang ya, wah kayaknya sukacita. Tetapi Anda bawa kembali ke rumah ya, itu bukan senang-senang lagi, realita terjadi. Ada hutang yang harus dibayar mungkin, ada hubungan yang harus terus diperbaiki, ya, ada kesehatan yang terus harus dijaga. Jadi jangan sampai kita euforia terlalu sukacita, sampai kita nggak sadar hidup ini ada realitanya, hidup ini ada faktanya. Ya, tetapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus. Punya siapa Bapak Ibu Saudara? Punya Tuhan Yesus ya. Karena itu saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang hari ini ada di rumah Tuhan. Musa pernah berkata demikian, Tuhan jangan suruh aku berangkat kalau engkau tidak berjalan di depanku.
Dengan kata lain apa? Musa berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Butuh hadirat-Mu Tuhan untuk menjalani hari-hari yang di depanku. Karena itu saudaraku, hari ini kalau engkau ada di tempat ini, engkau mengutamakan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan tuntun aku. Tuhan, aku rindu hadirat-Mu nyata atas pekerjaanku, atas kesehatanku, atas rumah tanggaku. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita menjalani tahun-tahun hari-hari di depan bersama dengan Tuhan. Baik, tema hari ini saya kasih judul adalah Gurun yang Gersang menjadi kebun buah-buahan. Katakan bersama 2, 3. Gurun yang gersang jadi kebun buah-buahan, ya. Kita akan baca bersama Yesaya 51 ayat yang ketiga. Kitab Nabi Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga, kita akan baca bersama sebagai awal kita membuka ayat emas kita, ya, di tema ini. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, ya, dengan suara yang keras, ya. 2, 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah cuplikan, ya, nubuatan dari Nabi Yesaya. Kalau Anda buka perikopnya itu, ya, pasal ini, pasal 51 ini, ya, tadi kita kan baca ayat 3. Di situ dikatakan perikopnya adalah kata-kata penghibur untuk Sion. Jadi ini adalah nubuatan daripada Yesaya. Ketika waktu itu umat Tuhan, ya, orang-orang Israel, ya, itu berada di dalam pembuangan di Babilonia. Kita tahu bersama Babilonia itu adalah satu kerajaan yang diperintah oleh raja yang sangat kejam, Raja Nebukadnezar. Dan juga mereka ini umat Tuhan bukan sebagai penduduk tetapi sebagai tawanan di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Tentunya mereka mengalami tekanan yang sangat berat, masalah yang tidak ringan, tetapi kita belajar ada satu nubuatan, ada satu janji Tuhan. Apa janji Tuhan lewat Nabi Yesaya? Janji yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya adalah aku akan merubah, aku akan menjadikan gurun yang gersang. Hal-hal yang mungkin membuat panas dalam hidupmu, hal-hal yang membuat engkau kering, membuat engkau kosong dalam kehidupanmu, aku akan ubah menjadi kebun buah-buahan, menjadi kebun taman Tuhan yang sangat luar biasa indahnya. Menjadi satu hal kehidupan yang berbuah dengan banyak. Bukankah ini juga menjadi tema kita, menjadi perkataan iman kita di tahun 2025? Bahwa Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu, mari kita belajar dalam hidup ini. Mungkin tahun 2024 yang kita sudah lewati itu seperti padang gurun. Atau mungkin juga tahun 2025 yang akan kita lewati ini bisa menjadi padang gurun. Karena Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan dunia menjadi tambah nyaman, bukan dunia menjadi tambah lebih baik, tetapi dunia itu pasti menjadi tambah sukar, tambah sulit. Tetapi ada satu nubuatan Tuhan, ada satu janji Tuhan, bahwa sesulit apapun padang gurun itu adalah masa sulit, tetapi di masa sulit Tuhan sanggup, Tuhan mampu menjadikan masa sulit, masa padang gurun menjadi kebun yang berbuah dengan lebat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu mari kita belajar, mesti paham ini.
Kalau anak Tuhan tidak paham akan kesulitan-kesulitan tantangan yang akan terjadi di depan, maka saudaraku, anak Tuhan akan berguguran. Imannya menjadi lemah. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mampu bikin mujizat. Tapi ketika dia lihat di satu sisi, dia tidak melihat Tuhan secara utuh, maka dia tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Maka orang seperti itu mudah kecewa, mudah tinggalkan Tuhan. Ketika ada masalah terjadi, ketika ada tantangan berat Tuhan izinkan terjadi, maka dia akan dengan mudah melepaskan iman kepercayaannya. Tetapi hari ini kita belajar, kita mesti paham apapun masa-masa dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi, mari belajar kita percaya. Katakan belajar percaya. Belajar percaya. Belajar percaya apa? Bahwa di tahun-tahun sulit pun, masa padang gurun pun tetap ada Tuhan di situ. Amin. Nah, karena itu kita belajar. Masa sulit, masa padang gurun mungkin bisa kita alami. Tetapi belajar percaya di situ ada Tuhan. Jadikan masa sulit itu, masa padang gurun yang pertama adalah masa ujian. Katakan masa ujian. Nah, coba baca ayatnya ya. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ada yang membantu saya ya di pembacaan ayat firman Tuhan ya. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang apa? Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Iya, terima kasih. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata supaya bangsa Israel mengingat seluruh perjalanan mereka. Selama 40 tahun di padang gurun, perhatikan tujuannya apa ya? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan, perintahnya atau tidak? Kita belum menjalani tahun 2025, baru 1 hari ini, menginjak pagi hari. Ya. Tetapi yakin percayakan diri kita, kalaupun toh Tuhan izinkan kita ada di jalan-jalan yang tidak mudah. Itu bukan Tuhan jahat, tapi itu ujian. Katakan ujian. Ujian. Seorang anak yang mau naik kelas tentu harus lewat ujian. Tidak pernah seorang siswa itu akan naik kelas, naik level tanpa dia diuji. Kalau setan memakai masa sulit, masa sukar dalam hidup kita untuk mencobai kita, untuk melemahkan kita. Loh, lihat toh, kamu sudah doa tuh, enggak dijawab-jawab. Tuhan enggak sayang sama kamu. Tinggalin aja Tuhan. Itu setan. Mana itu Tuhan yang punya kuasa? Buktinya sampai sekarang kamu belum dijawab toh doanya. Itu setan. Dia menggoda kita, dia mencobai kita untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau Tuhan tujuannya bukan mencoba, tetapi menguji. Menguji itu adalah untuk melihat apakah saya dan saudara itu taat kepada dia. Tadi dikatakan firman Tuhan, apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak? Apakah kita ini mau dibentuk atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan saya dan saudara dalam masa-masa ujian seringkali sepertinya Tuhan itu jauh. Sudah berdoa lama, kayaknya belum dijawab. Sudah bergumul lama, tapi rasanya Tuhan tidak kasih apa-apa. Tapi ingat satu hal, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Guru
selalu berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Saya katakan sekali lagi ya, quote-nya. Guru akan apa Bapak Ibu Saudara? Berdiam diri saat apa? Ujian sedang berlangsung. Betul? Ada yang guru kasih jawaban sama muridnya saat diuji? Enggak ada kan? Guru yang baik dia akan berdiam diri. Itulah Tuhan. Tapi kenapa dia berdiam diri? Bukan menjerumuskan kita loh. Oh mati aja kamu, dapat nilai yang jelek, enggak apa-apa. Oh itu bukan guru yang baik. Tuhan kita enggak seperti itu. Bukan untuk mematikan kita, tapi akan naikkan level kita, naikkan iman kita semakin kuat, melatih kita semakin tangguh, membentuk karakter kita semakin indah. Itu tujuannya. Kenapa Tuhan itu berdiam diri? Karena Tuhan percaya. Seperti guru-guru yang lain yang ada di bumi ini, kalau dia sudah kasih pelajaran dan muridnya itu belajar kembali, ngulang lagi, dibaca lagi, digali lagi, ya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya, guru itu percaya muridnya pasti akan bisa menjawab setiap soal dalam ujian itu. Demikian juga dengan Tuhan kita. Ketika ujian sedang berlangsung sepertinya Tuhan jauh. Sampai ada orang kemarin ya, saya sama Pak Willy itu seharian kan ngurusin gereja ini ya. Untuk keperluan nanti tanggal 20 ya, 14 Januari tanggal 20 gereja kita ini dipakai ya. Untuk Natalan pejabat GBI Seperwil Surakarta. Ya itu adalah Solo Raya, kemudian Boyolali, Sragen, Klaten ya. Karanganyar dan sebagainya, WBI-nya wanitanya juga begitu ya. Nah, banyak event di gereja kita ya, jadi kita siapin itu. Nah, kemudian ya kita ajak Pak Eko untuk juga bantu ya, karena banyak hal yang perlu kita cari, kita beli. Nah, dia sempat ngomong begini ya, ada orang itu bilang begini, wah kalau orang itu dekat sama Tuhan, kok rasanya itu masalahnya banyak sekali. Sampai kemudian orang bilang begini, wes kalau gitu mendingan enggak usah deket-deket sama Tuhan. Ya, nanti daripada masalahnya itu banyak. Kira-kira ada enggak yang pernah terbersit pikiran seperti itu? Jujur, ada? Coba angkat tangan. Wah kalau enggak ada puji Tuhan ya, luar biasa imannya di sini ya. Jujur, ada yang seperti itu atau Anda pernah mendengar seperti itu? Halo, siapa yang pernah mendengar seperti itu? Ada? Agus pernah dengar? Kok enggak angkat tangan? Enggak pernah dengar Pak? Wah puji Tuhan ya. Agus pernah dengar Gus? Wah. Dan saya rasa mungkin kalau jujur enggak cuma 1-2 orang ya. Tapi saya mau kasih tahu begini loh saudara. Kalau orang enggak sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, itu sudah sama aja lah dengan bolone setan. Kerunya setan gitulah, temannya setan. Betul apa betul? Halo? Ya ujung-ujungnya kalau iman percayanya enggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kan Tuhan berkata dalam Matius 7, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, sama aja itu temannya setan kan. Teman sesama teman enggak bisa kan berantem, ya kan? Nah jadi biarin aja lah, nanti ujungnya endingnya kan sama, ngikut sama kita. Tapi kalau orang mau dekat sama Tuhan, oh tantangannya, ujiannya banyak. Ya, makanya setan gocoh terus itu. Setan jegal terus, setan usaha terus, gimana caranya ya supaya jangan deket-deket sama Tuhan. Kasihlah ini masalah, gegeran sama istri, gegeran sama suami ya. Ini kasih masalah sakit, coba nih. Apakah dia tetap cinta sama Tuhan? Nah itu loh saudaraku. Karena itu saudaraku, ukuran orang ya diberkati dekat sama Tuhan, berkat itu belum tentu berkat dari Tuhan loh. Bisa jadi berkat itu ujian loh. Semakin orang diberkati, orang bisa jauh dari Tuhan. Betul apa betul? Tapi memang ada orang semakin diberkati dia cinta Tuhan, ada. Justru saat diberkati itu justru Tuhan sedang menguji, bisa. Justru saat terpuruk nih
down, sendiri. Justru di situ pun Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita masih berpegang kuat sama Tuhan apa tidak? Seperti halnya emas. Next slide ya. Emas itu saudaraku, seorang pandai emas, pembuat emas. Kalau dia akan menguji ya atau melihat murninya emas itu berapa, emas itu harus dimasukkan kemana Bapak Ibu Saudara? Masukkan kemana? Yang adem-adem, yang enak-enak. Masuk yang mana? Api. Enak enggak masuk api? Waduh. Apa ya? Sangat menyakitkan itu, masuk api. Sampai kapan emas itu, si pandai emas bisa melihat emas itu sudah murni? Sampai hasil emas itu bisa untuk ngaca, bisa untuk melihat wajah si pandai emas. Itu ukurannya 2024 derajat Celcius. Kalau didih air itu cuma 100 berapa? 100 derajat. Ini lebih 2000 kali lipat. Panasnya luar biasa untuk melihat kemurnian kadar emas. Sampai wajah pandai emas itu bisa dilihat seperti cermin nih loh. Dia melihat, ini dia bisa lihat ini emas murni. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sedang menguji kita, memproses lihat ketaatan kita. Sampai dia bisa melihat gambarnya dia dalam hidup kita. Kasihnya Tuhan itu muncul di hidup kita. Sampai dia lihat itu, seperti itu. Diproses seperti itu enggak enak. Diproses seperti itu rasanya enggak tahan. Tapi Tuhan mau, karena itu tujuannya. Anda di sini, ada di atas muka bumi, diciptakan Tuhan bukan untuk seneng-seneng aja loh. Menikmati bumi, satu saat bumi ini mesti kita tinggalkan. Betul apa betul? Nggak ada yang selamanya di bumi ini. Tujuan kita itu di sini sementara, di sini proses, katakan di sini proses. Sekolah di sini, sekolah kehidupan. Memunculkan itu karakter Tuhan. Sampai Tuhan lihat ini apakah kita taat kepada firman-Nya atau tidak. Apakah kita ini sungguh-sungguh imannya kuat berjalan dengan Tuhan atau tidak. Apakah kita ini belajar menghidupi setiap karakter Tuhan atau tidak. Atau kita sama aja. Kristen sekian lama ya sudah seperti itu aja. Tuhan pengen setiap kita berjumpa muka dengan Tuhan di sorga. Karena itu harus lewati proses. Nah yang penting saat masa padang gurun, saat masa sulit, saat masa diproses, jangan seperti orang Israel. Suka komplain, suka ngeluh, suka bersungut-sungut, suka ngomel. Banyak anak Tuhan ketika masuk dalam proses Tuhan tidak tahan. Belajar seperti Ayub itu loh. Diproses Tuhan, mulutnya ini tetap tidak mengeluarkan perkataan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Jangan sampai kayak bangsa Israel dalam kitab Bilangan 14. Sampai Tuhan berkata, ya apa yang kamu katakan di hadapanku, aku lakukan loh sama kamu. Kamu berkata apa? Mati di padang gurun, baik. Dan semuanya mati di padang gurun kecuali Kaleb sama Yosua. Karena itu jaga saudaraku. Perkataan kita. Jaga hidup kita. Jangan komplain, jangan suka sungut-sungut, jangan suka ngomel saat engkau sedang diproses Tuhan. Belajar saudaraku untuk mulut kita ini tetap benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkata, wis mati ya. Kelihatannya simpel ya. Tapi itu Tuhan tidak berkenan loh. Coba pegang mulutnya masing-masing. Jangan mulut tetangga. Belajar mulut ini dipakai, jangan suka apa Bapak Ibu Saudara? Komplain.
Jangan suka ngomel. Jangan suka ngomong-ngomong yang negatif. Apa yang kamu gemakan, baliknya apa saudaraku? Yang kamu gemakan. Kalau Anda ada di terowongan gitu ya, terus Anda teriak. Teriaknya apa? Maling. Baliknya apa? Baliknya apa? Durian. Baliknya apa Bapak Ibu Saudara? Maling. Kalau Anda katakan sial, baliknya apa? Sial. Sama anak juga gitu. Didik anak juga gitu. Lagi diproses nih kita, kesabaran kita untuk didik anak. Wah, kita udah enggak sabar. Anak sopo toh, anak setan. Enggak sadar loh, ketika kita ngomong setan, kita sendiri setannya. Sekali lagi pegang mulutnya. Jangan ngomong yang tidak baik. Amin. Pakai untuk memuliakan Tuhan, pakai untuk memberkati. Nah, sekarang yang kita akan belajar ya, masa padang gurun, masa ujian. Yang kedua, masa padang gurun itu masa untuk belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk pegang kebenaran firman. Kenapa? Lukas 4 ayat 1 mengatakan, Lukas 4 ayat 1, Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus saat itu kembali ke sungai Yordan. Lalu kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Tujuannya untuk apa di padang gurun? Bukan dimuliakan loh di padang gurun. Tujuannya untuk dicobai sama iblis. Tapi lihat, Yesus menang atas setiap pencobaan iblis. Yesus menang atas ujian Bapaknya karena dia mau belajar pegang firman-Nya Tuhan. Dia kalahkan itu pencobaan yang maha hebat dengan 3 kalimat yang sama. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saat masa yang sukar, justru kita harus sadar bukan hanya itu masa Tuhan melihat hidup kita. Apakah kita sudah berpegang pada firman-Nya atau belum. Tapi juga kita, apakah kita sudah mau terus taat. Setiap pegang janji Tuhan kita belajar, gali firman, baca firman, renungkan firman. Setan bisikin kita, ya, dia bilang mana itu berkatnya datang, lihat tuh tagihanmu, lihat itu anakmu yang sekarang belum sembuh, lihat tuh ekonomimu. Engkau bisa berkata dalam nama Yesus ada tertulis. Bilur darah Yesus menyembuhkan. Meski anakku belum sembuh tapi aku melihat Tuhan sudah menjamah anakku. Ada tertulis, jangan kamu khawatir, burung di udara saja dipelihara. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu pakai firman Tuhan. Semakin kita ini belajar, kerja tetap. Tapi waktu-waktu yang ada pakai tambah baca firman hari-hari ini. Tahun 2025 jangan tambah males baca firman. Justru tambah rajin baca firman. Tambah pegang erat firman. Tambah gali firman. Belajar apa lagi selain belajar pegang firman? Belajar dengar suara Tuhan. Ulangan pasal 3 ayat yang kedua berkata, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Kapan firman Tuhan datang kepada Yohanes? Kapan Yohanes mendengar suara Tuhan? Di mana? Di istana raja? Di mana Bapak Ibu Saudara? Ayat itu bilang mana? Bilang apa? Di padang gurun. Justru saat masa sukar kita belajar peka untuk dengar suara Tuhan. Dengan cara apa? Semakin kita mengalami masa-masa yang tidak mudah dan kita tidak tahu di depan akan terjadi apa. Semakin bukan hanya gali firman, baca firman, pegang firman, tapi semakin berendam dalam hadirat Tuhan. Saya istilahkan begitu. Semakin kita berendam, tahu berendam enggak? Kalau ada kolam renang gitu ya, itu kalau cuma renang ini kepalanya masih belum basah, itu kan belum berendam kan. Berendam itu artinya apa? Tenggelam semuanya. Dalam apa Bapak Ibu Saudara? Hadirat Tuhan. Di situ kita bisa mendengar suaranya Tuhan.
semakin intim dengan Tuhan. Maka saya percaya kesulitan apapun kita akan bisa lalui dengan penuh kemenangan. Karena itu jangan sia-siakan setiap waktu tahun 2025 ini. Banyak baca firman. Pegang firman Tuhan. Banyak duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan akan nuntun saudara kok. Lewati apapun, Tuhan sanggup, punya kuasa untuk tolong saudara. Pengharapanmu tidak pernah akan sia-sia di dalam Tuhan. Saudara pernah ingat kisah Lazarus? Ketika Lazarus sakit, sudah ada utusan untuk menjemput Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus, Alkitab berkata, sengaja menunda perjalanannya. Apakah dengan demikian kemudian pengharapannya mereka menjadi sia-sia? Tidak. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus tidak menunda perjalanannya dan langsung menyembuhkan Lazarus, maka mujizatnya itu hanya sebatas Lazarus disembuhkan. Tapi ketika Lazarus sudah mati, bukan berarti pengharapan mereka sia-sia loh kepada Tuhan. Justru mujizat yang terjadi lebih besar. Kenapa? Karena bukan Lazarus sembuh, tetapi Lazarus apa Bapak Ibu Saudara? Bangkit. Karena itu yang ketiga saya katakan, masa padang gurun bukan saja masa kita diuji, masa kita untuk belajar, tapi juga masa mengalami Tuhan, saudaraku. Ulangan pasal 8 ayat 3 sampai 4 dikatakan, saudaraku, di masa padang gurun 40 tahun, itu bangsa Israel dikasih mana sama Tuhan. 40 tahun loh, roti dari surga turun. Mereka enggak usaha apa-apa, mereka enggak kerja apa-apa, tiap bangun tidur sudah ada mana. Berkat sudah ada, tinggal dimakan aja. Sepatu mereka enggak rusak, pakaian mereka enggak rusak, kaki mereka enggak sakit, jalan loh 40 tahun enggak bengkak. Tiang awan, tiang api, penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Luar biasa penyertaan Tuhan, dahsyat sekali kehadiran Tuhan. Karena itu di masa sulit bukan berarti masa Tuhan tinggalkan kita, tidak. Jangan sampai kita terkecoh dengan suara iblis. Tetapi kita belajar percaya, taruh iman kita. Justru masa sulitmu itu masa di mana engkau akan mengalami hari-hari mujizat yang terhebat dalam dirimu. Amin saudaraku. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, terus pegang erat firman Tuhan. Belajar percaya, andalkan Tuhan. Semakin banyak engkau ada di hadirat Tuhan. Karena engkau percaya, kenal Tuhan tidak sebatas kulitnya. Engkau ngerti siapa yang engkau percayakan hidupmu kepada dia. Ingatkah saudara, kapan Daniel mengalami mujizat terbesar dalam hidupnya? Saat ada di mana? Saat di istana raja makan enak? Saat di mana Daniel bisa mengalami mujizat terbesar? Di gua singa. Daniel tetap taat kepada perintah Tuhan. Daniel tetap belajar setia menyembah Tuhannya. Walau dia harus masuk di gua singa loh. Tapi justru di gua singa itu Tuhan menyatakan mujizat yang paling besar, terbesar dalam hidup Daniel. Sadra, Mesah dan Abednego, kapan mujizat terbesar terjadi dalam hidupnya? Justru saat mereka masuk dalam dapur api. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya mau katakan begini. Sebetulnya kalau engkau mau mengalami masa yang paling hebat, mujizat terbesar, saya percaya semua pengen. Betul apa betul? Pengen mujizatnya kecil, sedang, besar, terbesar. Pengen yang mana? Halo? Yang mana? Kecil, besar, terbesar. Pengen yang mana? Terbesar kan?
Tapi jangan lupa, mujizat terbesar ada apa? Masalah yang besar. Sebetulnya jadi kalau boleh saya katakan begini. Kalau Anda mau mengalami mujizat terhebat dalam dirimu terbesar, Tuhan bawa aku ke gua singa. Tuhan bawa aku ke dapur api. Kita seringkali kan pengennya yang terbesar toh. Tapi seringkali saat diproses bukan gua singa beneran. Jangan nanti Anda pulang dari sini ya terus pergi kemana itu? Nah di Juruk sana terus nih singa. Oh bukan begitu maksudnya. Itu bisa singa-singa itu mungkin musuh-musuh saudara yang tidak seneng orang-orang ya. Yang musuh saudara kan memangnya kuasa kegelapan setan. Tapi bisa pakai orang-orang nih loh. Yang jahatin saudara itu loh. Tapi itulah gua singamu. Gua singamu mungkin juga istrimu loh. Bisa enggak istrimu jadi gua singa? Oh kok saya dengar suara bapak-bapak itu ya. Mungkin inilah jeritan hati dari bapak-bapak. Istri itu bisa loh jadi gua singanya pria. Kalau di kantor, suami-suami itu panglima, saudaraku. Gagah perkasa gitu ya. Semua orang tunduk sama dia, hormat di kantor. Sampai rumah kalah, panglima kalah sama pang 6. Istrinya sudah tunggu di depan pintu. Dari mana kamu? Wah langsung dia nunduk. Tapi saya percaya itu tidak di sini. Ya, istri di sini baik-baik kok. Aminnya kok lemes. Mungkin ada juga loh gua singamu itu suami. Waduh Bu Evi suamiku galak luar biasa. Aku ini loh beli itu loh sama tukang sayur di depan udah dicemburuin. Loh ada loh. Suaminya tuh ngeliatin istrinya lagi belanja. Kan namanya belanja ya enggak langsung belanja gitu kan. Bapaknya juga mungkin dia pakai ilmu marketing kan. Gimana Bu gini-gini kan biasa ya basa-basi ya. Wah istrinya kelihatan senyum-senyum sama bapak tukang sayur. Pulang masuk dari rumah suaminya udah ngamuk saudaraku. Ngapain kamu senyum-senyum sama tukang sayur? Waduh. Tapi saya percaya di sini enggak ada yang ngaku. enggak ada beneran ya. Atau mungkin naik dokar. Kalau di sini kan enggak ada dokar ya, enggak ada delman. Adanya di mana tuh? Jogja ya. Di sini ada mungkin untuk wisata gitu ya. Wah, naik delman nih. Ya kan? Terus ditanya nih pulang-pulang. Kamu kok lama banget ini perginya? Kemana aja? Oh tadi loh naik andong, naik kuda. Saking ini suaminya ini saking anehnya luar biasa dia tanya, kudanya itu laki apa perempuan? Kuda aja dicemburuin loh saudaraku. Waduh. Mungkin itu loh Bu Evi seperti itu. Tapi dengar baik-baik. Engkau akan mengalami mujizat terbesar. Amin. Suamimu bisa diubah manis luar biasa. Istrimu bisa diubah. Wah, lembutnya luar biasa. Lembut aja sampai kalah. Enggak, maksudnya benar-benar dia punya kelemah lembutan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam hidup ini. Saat keadaan apapun Tuhan izinkan, tetap percaya. Mau lama, mau cepat banget, itu kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar mempercayakan diri kepada Tuhan, kapanpun Tuhan kasih kita jawabannya. Selalu, katakan selalu. Tuhan kasih yang terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih apa? Yang terbaik. Karena itu kita belajar apa yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan. Supaya kebun kita menjadi berbuah segar. Dari masa-masa yang sulit itu berubah jadi buah yang banyak. Ratapan 3, 19 sampai 23. Ya, Riasti bacakan ini. Ada dua hal saja ya, kita akan lihat bersama. Apa yang perlu kita lakukan ya untuk kita bisa mengalami padang gurun menjadi kebun buah-buahan, berbuah dengan banyak. Ratapan 3, 19, 23. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku,
akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya, terima kasih. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah pikirkan kebaikan Tuhan. Katakan 2, 3. Pikirkan kebaikan Tuhan. Ratapan 3 tadi ayat 19 sampai 20 mengatakan ingatlah akan sengsaraku. Nah ini ya. Dan pengembaraan akan ipu racun. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Perhatikan. Yeremia ketika dia selalu mengingat sengsaranya. Selalu mengingat tekanan-tekanan dalam dirinya, selalu mengingat masalahnya, selalu mengingat hal-hal yang terjadi yang membuat dia sedih, yang membuat dia kecewa, yang membuat dia sakit. Semakin diingat batinnya semakin tertunduk. Semakin seperti dia minum racun ipuh membuat dia bisa mati. Anda pilih mana? Anda pilih untuk sengsara apa bahagia? Saya mau tanya. Mau sengsara apa mau bahagia? Bahagia. Tahun 2025 mau sengsara apa bahagia? Bahagia kan? Caranya bagaimana? Jangan ingat. Katakan jangan ingat. Jangan ingat. Sengsaraku. Katakan sengsaraku. Sesaranya masing-masing. Apa yang sudah terjadi dalam dirimu 2024 jangan ingat. Memang tidak bisa dilupakan loh. Betul apa betul? Orang jahatin saudara, saudara bisa lupa? Enggak bisa. Tapi jangan ingat, katakan jangan ingat. Beda ya, ini memang enggak bisa lupa nih. Tapi ketika terbersit, setan bisik ini set. Anda bilang, aku sudah lupakan dalam nama Yesus. Semakin diingat, semakin Yeremia tertekan. Semakin Yeremia itu batinnya tertunduk, semakin dia merasa down, semakin dia menjadi lemah, semakin dia tidak punya semangat. Jangan lihat itu saudaraku, jangan ingat terus. 2024 mungkin engkau bisa sakit. Tapi lihat hari ini, engkau bisa ada sekarang, itu anugerah Tuhan. Tuhan sudah kasih engkau kekuatan, amin. Meski engkau harus masih bersahabat dengan sakitmu loh. 2024 mungkin bisa terjadi dalam hidupmu. Engkau dikhianati, engkau difitnah orang. Tapi lihat, sekarang engkau ada di sini. Kuat, itu karena Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan ingat itu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Semakin diingat, semakin engkau down. Pandang kepada Tuhan. Amin saudaraku. Pandang kepada Tuhan. Orang bisa jahatin saudara, tapi kalau sekarang engkau di sini itu anugerah Tuhan. Orang bisa rugikan saudara, tapi kalau engkau terus ada, semua ada kan di sini, makan enak, betul? Mungkin hanya nasi sambal sama apa? Sama apa? Tempe, sama apa lagi? Jangan dibilang itu enggak enak loh. Kenapa? Karena kita sehat tubuh kita, jadi semuanya enak, betul? Mau sakit, kalau dikasih apapun, mau capje, buyung he, terus apa lagi? Jangan bilang barongsai sebenarnya. Wah itu pasti nggak enak, betul apa betul? Jadi kalau makanan kelihatan sederhana itu enak, itu luar biasa loh kasih setia Tuhan. Jadi jangan dilihat itu, jangan suka banding-banding ke. Ayo bilang kiri kananmu ojo sok banding-banding ke. Wah itu, aku ini loh belum liburan ke situ. Lihat ini, apalagi Anda yang suka masih baca-baca Facebook itu ya, buka-buka Facebook. Kalau suka masih ini hatinya ini masih belum beres tuh, jangan suka buka Facebook. Matiin aja Facebooknya. Kenapa? Nanti Anda jadi irian jaya saudaraku. Ya, temennya udah sampai sini, kita kok masih di sini aja. Ayo bilang kiri kananmu, jangan sok banding-banding ke. Karena tahun ini sebenarnya adalah tahun untuk kita bersyukur apa yang Tuhan sudah kasih. Apa yang belum Tuhan kasih, kalau Tuhan izinkan kasih, puji Tuhan. Kalau enggak pun enggak masalah.
tapi belajar bersyukur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam hidup ini. Kalau engkau mau mengalami kebun buah-buahan, pikirkan kebaikan Tuhan. Benar aku sakit, tapi sekarang Tuhan sudah sembuhkan aku. Benar aku kemarin dirugikan orang, tapi sekarang aku tetap makan. Tubuhku sehat, bahkan aku bisa hidup. Ada masa depan, Tuhan ganti lipat-lipat. Betul Pak Bambang? Katanya diganti lipat ya. Lebih banyak atau lebih sedikit tuh Pak? Oh lebih banyak. Yang dirugikan katakan kemarin waktu doa malam bilangnya 1M. Tapi Tuhan ganti luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ingat yang dipikir kebaikan Tuhan. Ada seorang penulis karena banyak masalah, agak frustasi, moodnya jadi jelek. Kemudian dia nulis di secari kertas. Ya, dia tulis begini ya. Tolong bisa ditayangkan ya beberapa poin tulisannya. Dia bilang begini, tahun ini saya dioperasi batu empedu. Dan saya terbaring cukup lama di rumah sakit dan juga di rumah sehingga saya tidak bisa kerja. Tahun ini usia saya 60 tahun dan saya harus pensiun. Saya tidak punya pekerjaan, mesti keluar dari pekerjaan yang saya sukai selama puluhan tahun. Tahun ini orang tua saya, papa saya meninggal dunia dan saya kehilangan orang yang saya kasihi. Dan saya down karena dia dekat dengan saya. Bahkan tahun ini saya mengalami anak saya kecelakaan. Rusak parah mobilnya sehingga harus keluarkan biaya cukup besar. Sungguh tahun ini adalah tahun yang berat, tahun yang buruk. Dan kemudian ketika dalam kecapeannya itu, dia tidur. Istrinya kemudian masuk di rumahnya, di kamarnya dia, dan dia baca tulisan daripada suaminya. Kemudian istrinya mengambil kertas yang kosong, secari kertas yang kosong, dan dia tulis. Persoalannya sama, masalahnya sama, hanya sudut pandangnya berbeda. Ini respon daripada istrinya. Istrinya tulis begini di kertas itu. Tahun ini saya operasi batu empedu. Tapi saya bersyukur dengan saya operasi batu empedu tahun ini, tubuh saya jadi tidak lagi merasakan sakit. Saya jadi sehat. Tahun ini saya pensiun. Tapi saya bersyukur dengan pensiun ada banyak waktu untuk saya untuk bisa lebih menulis sehingga saya menjadi penulis yang lebih baik. Tahun ini papa saya meninggal dunia. Tapi saya bersyukur papa saya meninggal dalam usia suntuk 95 tahun. Tetapi sampai akhir hayatnya papa saya tetap punya iman sama Tuhan Yesus. Tahun ini anak saya mengalami kecelakaan, memang mobilnya rusak parah. Tetapi saya bersyukur mobil bisa diperbaiki. Anak saya selamat, sehat, hanya luka-luka sedikit, tidak masalah. Tahun ini sungguh tahun kebaikan Tuhan, tahun mujizat. Lihat saudaraku, kondisinya sama, tapi responnya beda. Respon yang negatif membuat hopeless, tidak punya harapan. Tapi respon yang positif membuat dia kuat. Hari ini, tahun yang akan kita jalani 2025 akan menjadi tahun keberkatan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kalau kita berespon apa? Positif. Yang kedua, utamakan Tuhan. Bukan hanya memikirkan kebaikan Tuhan, tapi utamakan Tuhan. Ratapan 3, 24, 26. Firman Tuhan bilang begini, Riasti bacakan sebagai ayat-ayat terakhir. Ratapan 3, 24, 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti
dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan adalah bagianku. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah Tuhan itu hartaku yang terpenting. Tuhan itu sungguh-sungguh aku nomor satukan terutama dalam hidupku. Jadi mari tahun ini akan menjadi tahun keberkatan, tahun kita berbuah dengan banyak, tahun kebun buah-buahan akan terjadi, menggantikan padang gurun masa sukar dalam hidup kita. Kalau kita jangan hanya cari berkatnya Tuhan, tapi cari sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Nomor satukan Tuhan, saudaraku. Prioritaskan Tuhan lebih daripada apapun. Daud, seorang raja. Dia pernah ngomong dalam Mazmur 27. Satu hal aku minta sama Tuhan. Bahkan ada lagunya itu. Satu hal telah ku minta apa? Kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Apa yang diingini Daud? Kejayaan. Apa yang diingini Daud? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang diingini sama Daud. Beda sama anaknya. Salomo anaknya dia minta sama Tuhan satu hal. Tapi yang dia minta, Salomo minta apa saudaraku? Bukan diam di rumah Tuhan, mintanya Salomo apa? Hikmat, pinter, dikasih sama Tuhan. Tapi Daud minta lebih dari hikmat. Daud minta dia bersekutu intim dengan Tuhan. Apakah terus kemudian Daud tidak dikasih hikmat? Enggak. Hal yang lain pun yang dimiliki oleh Salomo semuanya Tuhan kasih loh sama Daud. Karena itu Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semuanya. Katakan semuanya. Tuhan tambahkan. Cari Tuhan nomor satu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahun 2025 tambah rajin, setia ibadah. Ada waktu teduh, saat teduh dengan Tuhan. Pujian, penyembahan buat Tuhan. Jangan berharap sama manusia. Berharaplah sama Tuhan, lebih lagi. Engkau akan kecewa kalau engkau berharap sama manusia. Suami, jangan harapkan istrimu. Harap sama Tuhan. Istri-istri juga begitu. Jangan berharap terlalu berlebihan dengan suami. Berharap nomor satu. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Satu kali ada seorang istri. Dia ngomong sama suaminya. Pap, yang semalam aku ngimpi. Ngimpi apa Mam? Aku tuh ngimpi semalam dibeliin kamu perhiasan loh. Wah ini rupanya ini kode keras. Karena suaminya itu gak pernah beliin dia perhiasan gitu ya. Ya kemudian istrinya nanya, apa ya maksudnya ya Pap? Mimpi saya itu, kok semalam aku dibeliin kamu perhiasan. Waduh, suaminya mikir apa ini ya? Dia kemudian terdiam sebentar dan dia berkata, gini aja deh, ntar malam ya aku pulang kerja tak beliin kamu. Tunggu nanti malam ya. Kamu mau tahu toh arti dari mimpimu? Iya, nanti malam tak beliin. Wah, istri-istri kalau dijanjiin seperti itu seneng gak? Dipikir dibeliin apa? Halo? Mas apa? Mas Willy? Pikirannya apa? Wah aku kan mimpi semalam dibeliin mas perhiasan sama suami. Artinya apa? Wah nanti beliin mas nih gitu ya. Bener suaminya pulang nih malam-malam. Bawa kado, kotak gitu. Wah semakin istri berbunga-bunga saudaraku. Wah. Biasanya kalau pulang suaminya disambut pakai dasteran dari pagi terbit matahari sampai terbenam daster terus ya. Tapi itu sudah wangi. Wah, karena dia ngerti di pikirannya, wah aku mau terima nih sesuatu. Dikasih nih sama suaminya. Nih janjiku sama kamu, tak kasih kamu. Begitu dibuka saudaraku. Apa yang dikasih sama suaminya? Perhiasan? Halo, apa kira-kira?
Suaminya ngasih buku. Bukunya ada judulnya, Tafsiran Mimpi. Istrinya waduh udah ngarep. Kasih emas, berlian. Loh Bab kok kasihnya buku? Suaminya bilang, loh kan kamu ngomong mau tahu arti mimpimu. Ya coba kamu cari arti mimpi dikasih perhiasan suami apa. Cari di tafsiran mimpi. Karena itu coba pegang suami masing-masing atau istrinya masing-masing ya. Jangan saling berharap sama Tuhan, ndak kecewa. Senyum-senyumnya gitu ya, udah pernah ngalami kali. Jadi mari Bapak Ibu Saudara harapkan Tuhan lebih dari apapun. Amin. Dalam Alkitab diawali dengan perkataan pada mulanya. Allah menciptakan langit bumi. Pada mulanya apa Bapak Ibu Saudara? Allah. Itu harus jadi lifestyle kita loh, gaya hidup kita. Nomor satu harus Tuhan. Berharap nomor satu sama Tuhan. Pada mulanya Tuhan. Kalau saudara difitnah orang pada mulanya siapa? Maki orang, bales. Begitu? Pada mulanya doakan Allah. Kalau engkau enggak punya duit, pada mulanya apa? Ngutang. Mikir nih siapa ya yang bisa tak utangi? Pada mulanya harus apa Bapak Ibu Saudara? Doa, minta sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Kalau engkau sakit, pada mulanya apa? Obat, dokter. Cepet-cepet cari dokter, cepet-cepet cari obat. Pada mulanya duduk di bawah kaki Tuhan. Berlutut, doa sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Halo, pada mulanya harus siapa? Tuhan. Segala sesuatu yang kita awali, kita libatkan Tuhan. Amsal 3 ayat 6 mengatakan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Seruat apapun masalahmu, dengar baik-baik, kita belum menjalani tahun ini. Tapi kalaupun toh kita jalani tahun ini, tahun yang tidak baik, tapi dengar baik-baik, seruat apapun, kalau engkau libatkan Tuhan, Tuhan akan buat kita jalan, ada solusinya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Coba bilang kiri kananmu, jangan takut, percaya dan percayakan hidup kita sama Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan. Simon Petrus ketika dia gagal semalam-malaman tangkap ikan dan dia pagi-pagi cuci jalannya, Yesus datang sama Simon. Simon, aku mau pinjam perahumu. Dan kemudian Simon dalam keadaan tidak punya apa-apa itu, keadaan dia tidak ada hasil, tapi dia punya hati mengutamakan Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan, aku berikan perahuku untuk Tuhan ngajar. Dan Simon dayung itu perahu. Apakah Tuhan kemudian tidak pikirkan Simon? Tidak, saudaraku. Setelah Simon belajar menomorsatukan Tuhan, memberikan perahunya untuk Tuhan ngajar, dipinjamkan sama Tuhan Yesus, dan Simon yang mendayung itu perahu. Tuhan bilang sekarang, Simon, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam. Kamu di situ ketika dilakukan sama Simon Petrus dapat hasil luar biasa. Sampai perahunya itu mau tenggelam, saudaraku. Lihat saudaraku, orang yang menomorsatukan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, pengharapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan berkati luar biasa. Tapi ingat, dalam berkat ada yang harus juga hidup kita bagikan kepada yang lain. Itu perahu Simon, kalau semua ikannya dimasukkan ke situ tenggelam itu perahu. Sampai Alkitab mencatat, Simon teriak panggil temannya dan dibagi sama temannya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya tahun 2025 meskipun tahun tidak mudah, tapi tahun ini adalah tahun di masa Tuhan sedang melihat kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin erat, belajar percaya, berharap semakin dengan Tuhan lebih lagi. Andalkan Tuhan, utamakan Tuhan, saya percaya. Menutup tahun 2025, berkat Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan berikan dalam setiap hidup kita. Kebun buah-buahan, buah yang demikian banyak dan lebat,
itu yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Kesimpulannya adalah, di masang padang gurun jangan bersungut-sungut. Sebab kita sedang diproses supaya karakternya berkenan kepada Tuhan dan lulus ujian. Karena itu selalu renungkan kebaikan Tuhan dan utamakan Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah gurun yang gersang menjadi kebun buah-buahan atau taman Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria, segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri. Siapkan hatimu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Syukur bagimu Tuhan. Firman-Mu mengajar kepada kami untuk belajar mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Memang tahun yang tidak mudah. Karena firman-Mu sudah berkata, semakin hari semakin sukar, tetapi bukan membuat kami takut, cemas dan gelisah. Tetapi semakin kami mau belajar percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu, semakin kami mengandalkan Tuhan, semakin kami mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Tuhan sedang membuat perbedaan buat setiap kami. Tuhan sedang menyatakan anugerah-anugerah yang dahsyat dalam hidup kami. Kalaupun toh kami harus menjalani masa-masa yang sukar dan teramat sangat sulit dalam hidup kami percaya justru di situ kami akan semakin melihat mujizat-mujizat-Mu yang terbesar. Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Ketenangan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena itu kami mau belajar di tahun ini terus tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sikira takara payaralaya, sikira para paralaya, horalaya sikiramu. Bahwa semakin kami lekat mendekat kepadamu Yesus, ya adalah Yesus, ya adalah Yesus. Bangun hubunganmu lebih lagi dengan Tuhan. Awali tahun ini dengan semakin melekat dengan Tuhan. Kekuatanmu jangan pada yang lain, hanya kepada Tuhan. Sandaran hidupmu adalah Yesus. Katakan bersama dengan saya, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Oh, ketenangan, ketenangan batinku. Hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kehendak
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. jadikanku Tuhan Jadikanku bencanamu untuk memuliakan. katakan mengiringmu. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih untuk sabda firman-Mu yang hari ini menggetarkan hati kami. Betapa kami perlu terus untuk membutuhkan Engkau. Tuhan, mumpung masih tahun baru, hati kami bersyukur atas segala sesuatu. Tuhan beri banyak, kami mengucap syukur. Tuhan tidak beri buat kami juga, kami bersyukur Tuhan. Mari kita belajar, yang penting roh tubuh jiwa kita melekat dengan Tuhan. Kira bakalaba syakata karabakalaba kalaba. Urabakata kasyiki rabakalaba kalaba. Kira bakala syikara bakalaba. Kira bala 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 bala. Kira bala bala. Saya merasa ada seorang ibu yang tertekan dengan keadaan di rumah. Rumah yang dipakai untuk tempat tinggal anak-anak dan keluarga terlalu sempit, terlalu kecil. Tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini semua. Dia harus tinggalkan rumah yang lama dan harus tinggal di rumah yang seperti itu. Saya katakan bersyukur dengan anugerah Tuhan. Bersyukur dulu dengan anugerah Tuhan. Nanti Tuhan akan gantikan lebih lagi dengan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kina katakan syikira katakan lapa kalapa 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 kalapa. Kinara lama sinara lama 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 lama. Kinara lama 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 sih lama 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 lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan menerima hubungan yang terdekat dari semua hubungan, memakan tubuh darah-Mu Tuhan. Kami percaya makanan tubuh dan darah-Mu adalah benar-benar makanan yang menguatkan jiwa, menguatkan roh, menguatkan tubuh, dan membawa kami berjalan dengan Tuhan, berjalan melangkah dengan Tuhan. Percaya tubuh darah Yesus berkuasa, tubuh darah Yesus berkuasa. Hari ini yang sakit oleh bilur darah Yesus, Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Para pelayan Tuhan menempatkan diri ke depan untuk kita bersama berdoa. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus,
kami mengangkat hati, kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Kau pakai melayani Tuhan, hamba-Mu Mas Bambang, hamba-Mu Mas Agus, Tuhan Kau pakai untuk kami boleh bersama-sama dengan jemaat menikmati persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Hanya piano saja. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur. Tambah lagi suara. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji. Angkat tangan, puji Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saudara hari ini memegang roti dan anggur sebagai mengawali tahun 2025. Bersyukur kekuatan baru dari Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Apa yang hari ini tertera pada roti, bacalah dengan sukacita, simpan dalam hati sebelum kau makan, ya. Mari kita siapkan hati kita untuk makan bersama-sama darah tubuh Kristus, ya. Angkat tangan kita dengan percaya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Tuhan, hari ini tanggal 1 Januari 2025, kami awali dengan penuh ucapan syukur. Kami awali dengan kami memakan tubuh dan tubuh-Mu Tuhan sebagai kekuatan daripadamu Tuhan. Biarlah firman Tuhan, kekuatan Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan terus hidup kami hidupi, sehingga tahun 2025 kami bisa lewati bersama dengan Engkau. Amin. Bukankah jemaat, bukankah roti yang padanya kita pecahkan bersama, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita nikmati dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Saatnya kami mengangkat percaya. Dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan, kekuatan baru. Inamasena mura 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 mura. Kinara lama 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 si. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat GB Bait Kudus, bukankah cawan berkat yang padanya kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan Amin. Kami menikmati darah-Mu Tuhan. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji Dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau yang kupuji dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami. Hari ini kami sudah meminum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang layak untuk terima berkat, layak untuk hidup dalam kemenangan, layak untuk terus dikuduskan oleh Tuhan, layak untuk hidup menikmati segala berkat-berkat dari Tuhan. Angkat tangan, terimalah berkat dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Amin. Menyertai kita semua. Yang setuju, yang sepakat dengan saya katakan amin. Silakan saudara duduk. Mari kita persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu ya Tuhan.
Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami, Engkau yang memberikan berkat bagi kami untuk terus melangkah, bukan hanya sekedar materi, namun kekuatan untuk kami melangkah pun itulah berkat Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Karena itu kami mau bersyukur dengan kami memberikan persembahan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah kuatku. Meskipun musuh, Meskipun musuh di depanku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. menghadang langkahku, ku tahu Naikkan pujian ini dengan penuh iman dan percaya. bersamaku. Tuhan tak pernah meninggalkan engkau. Beriku rebah di kiriku, Hei, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. sekali lagi katakan kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya kekuatan kita ya. Kita akan berdoa, menaikkan doa syafaat. Syukur doa syafaat kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersama-sama sehati percaya bahwa apa yang hari ini kami doakan itu Tuhan memberkati setiap doa-doa kami. Tuhan berkati sarana yang kami pakai untuk mendoakan. Minyak urapan dalam kuasa Roh Kudus. Setiap tangan yang menyentuh minyak dan mendoakan rumah, mendoakan kesehatan, mendoakan pribadi mereka. Tuhan, Kau memberkati minyak dan pengurapan serta doa daripada setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kotak doa. Setiap hari, setiap saat kami mendoakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Selesai setiap masalah, sukacita, kesembuhan, dan Tuhan membukakan segala pintu rahmat yang baru untuk umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Prabowo, Pak Gibran, Tuhan untuk sebagai pemimpin-pemimpin kami. Dan biarlah Pak Prabowo, Pak Gibran bisa menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan Tuhan. Tanpa ada bentrok ataupun tanpa ada sesuatu pun apapun yang membuat kegaduhan di negeri ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tolong pasti. Kami berdoa untuk saudara Vera Simamora, Tuhan Kau berkati dalam kehidupannya selama ada di kota ini. Tuhan memberkati studinya, Tuhan memberkati kesehatannya Tuhan. Tuhan memberkati
teman-temannya, teman dan segala kesibukannya dia dalam kuliah Tuhan. Berkati Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Serena Raja Guguk Tuhan, untuk Mas Teguh, untuk Karen, Fender, Ciko, dan Pak Made Tuhan. Kasih karunia, anugerah memberkati sekeluarga daripada hamba-Mu Serena Raja Guguk Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan, berkat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kiraba pasyakata kiraba shikira kata karabakala. Angkat tanganmu, terimalah berkat, damai sejahtera sukacita Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Dan tidak akan ada kecelakaan apapun dalam hidupmu. Tidak akan ada bahaya apapun dalam hidupmu. Tidak akan ada kelaparan ataupun kekurangan ataupun segala sesuatu yang buruk terhadap hidupmu. Hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Hidupmu untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Dengan hidupmu banyak jiwa dimenangkan. Banyak jiwa diurapi oleh Tuhan. Kami mintakan semua itu kami dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin.